Coba silakan Rifki untuk memimpin doa. Baik Ibu, baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Terima kasih banyak ya Rifki. Sebelumnya Ibu izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah ada anak-anak PPT-nya? Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai materi, Ibu informasikan terlebih dahulu yang belum bergabung ke grup WhatsApp, boleh bergabung terlebih dahulu ya, karena ada banyak yang akan Ibu share di sana, dan juga kalian bisa mengaksesnya melalui link dan scan barcode. Dan jangan lupa isi presensi ya, terlebih dahulu dengan cara klik link dan scan barcode juga. Ibu juga sudah sediakan bahan ajar yang bisa kalian simak dan amati materinya. Materi pembelajaran kali ini yaitu bab 5 tentang pembelajaran integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian juga bisa baca tujuan pembelajarannya ya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan apa makna dari gambar yang ada di salin dia. Apakah ada yang tahu? Fadia boleh izin menjawab, tidak Ibu? Boleh, Fadia, boleh. Kalau misalkan yang Fadia lihat dari gambar tersebut, mempunyai makna tentang keberagaman dalam beragama yang ada di Indonesia, Bu. Kan di Indonesia juga luas gitu. Jadinya beragam agama gitu, Bu. Bagus sekali jawabannya ya, Fadia. Nah, apakah yang lain ada yang bisa menambahkan dari jawaban Fadia tadi? Saya Bu mau coba. Boleh, Ajeng. Gambar tersebut Bu merupakan keberagaman dan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika Bu. Nah, betul sekali ya jawaban dari Ajeng. Nah, berdasarkan jawaban dari teman-teman kalian barusan, bahwa makna dari gambar tersebut yaitu bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang majemuk, yang ditandai oleh adanya keberagaman atas suku bangsa, agama, etnis, adat istiadat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, harus adanya kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa yang kuat dan bermartabat. Kalian harus mampu menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, dari penguasaan awal barusan, maka di sini kita akan membahas materi tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Untuk itu kita harus benar-benar memahami maknanya. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Kedua, pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Dan terakhir, pembangunan berjalan lancar. Nah, dari penjelasan materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu yang mau bertanya tentang asal daerah kalian. Apakah di sini ada yang berasal dari daerah Sumatera? Saya Bu, saya orang Padang Bu. Baik Novia, kalau begitu, coba kamu sebutkan nama provinsi, bahasa daerah, rumah adat, dan tariannya. Jadi Padang itu merupakan salah satu kota di Sumatera Barat. Untuk bahasa daerahnya itu pakai bahasa Minangkabau dan rumah adatnya itu rumah gadang. Terus untuk tari Padang sendiri mempunyai tari daerah yaitu tari piring yang merupakan salah satu tarian tradisional dari suku Minang, Bu. Iya, betul sekali ya jawabannya luar biasa. Selanjutnya nih, coba ada yang dari Bandung. Rifki Bu dari Bandung Bu.
Oke, Rifki, coba kamu jawab pertanyaan yang sama seperti Novia barusan. Oke, Bu. Karena dari orang Bandung, Bu ya. Bandung itu adanya di Jawa Barat. Terus bahasa sehari-harinya yang biasa dipakai bahasa daerahnya itu bahasa Sunda. Terus rumah adatnya juga salah satu yang terkenal itu ada rumah Jalopong. Dan salah satu tarian tradisionalnya ada tari Jaipong, Bu. Luar biasa ya jawabannya. Nah, anak-anak dapat kita simpulkan dari jawaban kalian tadi bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak suku dan budaya, sehingga membuat Indonesia menjadi negara yang penuh keberagaman. Sebelum melanjutkan materi berikutnya, apakah ada yang tahu tentang integrasi nasional? Coba, siapa yang bisa menjawab akan Ibu beri nilai keaktifan. Ibu boleh Fadia lagi, tidak Bu? Boleh, Fadia, boleh. Kalau misalkan menurut Fadia ya Bu, integrasi nasional itu artinya usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara. Karena kan tadi Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke tuh terdiri dari berbagai pulau. Jadinya tuh untuk mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara itu butuh integrasi nasional. Itu mungkin Ibu. Fadia, bagus banget jawabannya. Nah, jadi materi selanjutnya itu menjelaskan integrasi nasional atau konsep integrasi nasional. Nah, integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, itu integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan, seperti yang Kak Fadia bilang barusan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berarti dari bahasa Inggris, nation, yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Nah, jadi secara politis, integrasi nasional itu penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Nah, sedangkan secara antropologis, berarti proses penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada konsep integrasi menurut para ahli. Nah, konsep integrasi menurut para ahli dari Mayon Winer menyatakan integrasi menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Dan menurut Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Di sini juga ada syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara. Ada 3 ya. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan konsensus yang bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Selanjutnya ada faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, ada beberapa faktor pendorong tercapainya integrasi nasional. Yang pertama itu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Dan terakhir, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Nah, apa dampak pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia? Nah, untuk bersatu sebagai suatu bangsa yang kuat, bermartabat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab. Nah, cara menjawabnya itu dengan menentukan mana pernyataan yang benar. Siapa yang mau mencoba menjawab? Saya Bu mau coba Bu. Boleh, Novia coba. Nah, jadi pernyataan nomor 1 yaitu integrasi nasional mengandung arti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional secara politis. Nah, menurut Novia, pernyataan tersebut benar atau salah? Menurut saya benar, Bu. Coba kita lihat ya hasilnya.
Ya, benar. Pernyataannya yang barusan itu jawabannya benar. Jadi integritas nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Coba ada yang mau lagi menjawab? Saya, Bu. Boleh, Ajeng. Nah, pernyataan nomor 2 itu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen merupakan faktor pendukung integrasi nasional. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Salah, Bu. Coba kita lihat ya. Salah. Jadi sebenarnya pernyataan tadi itu jawabannya benar, Ajeng. Nah, faktor pendukung integrasi nasional adalah adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Ini terakhir, nomor 3. Apakah ada yang mau menjawab pernyataannya? Rifki mau nyoba, Bu. Coba, Rifki. Menurut Rifki, pernyataan tersebut benar atau salah? Benar, Bu. Kata Rifki mah. Coba kita cek ya, apakah pernyataannya benar atau salah. Ya, betul. Pernyataannya benar ya. Nazaruddin Syamsuddin menyatakan integrasi nasional sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama beranggotakan Rifki dan Lutfia, kelompok 2 beranggotakan Fadia dan Novia. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian tentang beberapa sikap dan perilaku dalam lingkungan sekitar yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Nah, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan perwakilan kelompok memaparkan hasil diskusinya. Oke, Ibu. Di sini saya Rifki sebagai perwakilan kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi mengenai beberapa sikap dan perilaku dalam lingkungan keluarga. Sikap dan perilaku dalam lingkungan keluarga yang menyebabkan disintegrasi nasional itu kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, yang mengakibatkan mungkin ketidakharmonisan pada keluarga sampai mungkin ujung-ujungnya bakal ada perceraian. Mungkin itu sih Bu dari kami. Baik, luar biasa ya pemaparan dari kelompok 1. Coba ada yang mau menambahkan atau memberikan saran dari hasil diskusi yang telah dipaparkan oleh kelompok 1? Saya, Bu, izin menambahkan. Boleh, Ajeng. Jadi akibat dari sikap dan perilaku dari disintegrasi nasional itu hilangnya rasa empati dan tanggung jawab akan kewajiban dalam keluarga, Bu. Ya, bagus jawabannya Ajeng ya. Selanjutnya kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Fadia, Ibu yang akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, dari diskusi yang telah kami diskusikan, hasilnya yaitu beberapa sikap dan perilaku dalam lingkungan sekolah, yaitu ada siswa tidak menghormati dan menghargai guru. Nah, akibat dari perilaku tersebut, Ibu, itu tuh mengakibatkan 3. Salah satunya yaitu proses pembelajaran menjadi tidak kondusif, terus juga siswa akan kesulitan dalam menyerap ilmu pelajaran. Nah, mungkin juga akan hilangnya keharmonisan antara guru dan siswa, Bu. Jadi seperti itu. Bagus sekali ya jawaban dari kelompok 2, luar biasa. Nah, setelah diskusi kelompok barusan, kita juga perlu mengetahui ya bagaimana agar sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional dalam lingkungan keluarga dan sekolah tidak terulang lagi. Yang pertama, keluarga saling memberikan dukungan berupa moral dan moral. Kedua, tanggung jawab akan kewajiban dalam berkeluarga. Nah, jika di sekolah yaitu dengan cara guru membuat metode pembelajaran yang baru, menarik, dan kreatif untuk meningkatkan keminatan belajar pada siswa. Selanjutnya, siswa meningkatkan etika dalam proses pembelajaran, dan terakhir pemberian sanksi tegas kepada siswa yang tidak memiliki rasa hormat dan segan. Nah, karena sudah selesai pemaparan materi yang Ibu jelaskan, juga sudah selesai diskusi kelompoknya, maka Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang barusan kita pelajari.
kerjakan soal evaluasi melalui kuisis yang kalian bisa akses melalui link yang nanti Ibu sebarkan di grup WhatsApp ya. Dan juga kalian bisa langsung saja scan barcode yang tertera di Salindia. Kalian Ibu beri waktu 20 menit dikerjakan dengan sebaik mungkin. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Di sini Ibu juga ada tugas ya di rumah dalam bentuk soal G-form yang harus kalian kerjakan. Kalian bisa mengaksesnya melalui link yang nanti juga Ibu sebar di grup WhatsApp, dan kalian juga bisa langsung scan barcode-nya ya di Salindia yang tertera. Nah, waktu pengerjaannya 1 minggu dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa anak-anak untuk dikerjakan ya. Baik, Bu. Baik, Baik, Bu. Baik, Bu. ya, terima kasih. Nah, baik anak-anak, sebelumnya kita tutup pembelajaran kali ini. Mari sama-sama simpulkan materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu, mungkin mau menyimpulkan sedikit. Boleh boleh Novi. Jadi tentang integrasi nasional, yaitu merupakan usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya suatu keserasian dan keselarasan nasional. Mungkin sekian, Bu. Bagus sekali ya jawabannya, Novia. Nah, baik di sini Ibu akan sedikit menambahkan kesimpulan barusan. Jadi, integrasi nasional itu adalah kesatuan dan bingkai Bhinneka Tunggal Ika berarti menjaga kesatuan dalam perbedaan. Dengan begitu akan muncul karakter bangsa yang mampu menghargai dan memunculkan sikap toleransi terhadap perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan. Nah, sudah selesai pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rifki, sebelum kita menutup pembelajaran, silahkan untuk pemimpin doanya. Baik, Ibu dan teman-teman semuanya, alhamdulillah kelas kita pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita menutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa di dalam hati masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Rifki, dan juga terima kasih anak-anak ya. Sampai bertemu di pertemuan depan. Semangat juga puasanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Nida.